Ya, karena masih banyaknya berbagai pertanyaan dari rekan-rekan media, ya kita membuat video ini untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Yang pertama-tama perlu kita jelaskan kembali bahwa Komnas HAM pertama kali menangani kasus ini, kami datang ke Jambi. Kita mendapatkan berbagai keterangan, kita mendapatkan berbagai foto, konteks foto, dan melihat dokumen gitu ya. Dan ini penting bagi Komnas HAM untuk mendapatkan gambaran awal, khususnya karena ini banyak diceritakan waktu itu terkait luka dan sebagainya. Nah, dari bahan inilah kami menyusun sebuah agenda bagaimana membuat terangnya peristiwa. Oleh karenanya kalau rekan-rekan melihat, itu kami panggil dokes untuk mengukur luka, habis itu kami dalami soal ADC karena memang ada cerita-cerita soal ADC. Kami juga mendalami soal cyber dan digital forensik karena memang ada soal-soal cerita soal cyber dan digital forensik. Misalnya kalau soal terkait cyber itu kapan misalnya hubungan komunikasi terakhir dengan almarhum Joshua, yang kita mendapatkan keterangan-keterangan yang menurut kami sangat penting. Itu yang menjadikan jejak bagaimana Komnas HAM sedikit demi sedikit gitu ya, dengan berbagai proses yang ada membuka kasus ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini terkait PCR ya, kapan dan di mana PCR itu dilakukan. Nah, pertanyaan itu banyak sekali masuk ke kami. Sebenarnya sudah kami jelaskan bahwa PCR dilakukan bukan di rumah TKP, tapi di rumah Duren 3. Tapi karena masih ada pertanyaan Duren 3 itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Duren 3 itu rumah pribadi. TKP adalah rumah dinas. Oleh karenanya PCR itu dilakukan di rumah pribadi, bukan di rumah TKP atau yang biasa disebut sebagai rumah dinas. Jadi ya jelas ini. Jadi PCR dilakukan di rumah pribadi. Setelah ya rombongan dari Magelang masuk Jakarta dan dilakukanlah PCR tersebut. Terus siapa saja yang mem-PCR? Sepanjang ya yang ada dalam CCTV seperti kami sebutkan, ya ada ibu ya, ada Bu Putri istrinya Pak Sambo, ada almarhum Joshua, ada Baradae, terus ada juga asistennya atau PRT-nya. Nah, itu sepanjang itu. Nah, kami akan konfirmasi ini semua, termasuk misalnya bagaimana dengan PCR Pak Sambo. Ya, PCR Pak Sambo nanti akan kami konfirmasi ketika kami memeriksa Pak Sambo. Ya, yang kedua, memang kami akan dalami apakah Pak Sambo ini ya masuk dalam rombongan itu ataukah pakai rombongan yang lain, pakai moda transportasi yang lain. Kami memang mendapatkan informasi ya bahwa Pak Sambo tidak berada dalam rombongan tersebut. Tapi ini masih informasi yang sifatnya dari satu pihak. Kami akan cek dengan pihak yang lain, kami akan cek dengan dokumen yang lain, kami akan perbandingkan dengan bukti-bukti yang lain. Agar apa? Agar terangnya peristiwa. Ketika kita ngomong A, ada pembandingnya, ada indikator bahwa itu benar atau itu salah. Nah, yang berikutnya yang nggak kalah penting, ini beredar di media bahwa soal cyber sama digital forensik. Kami tekankan cyber sama digital forensik itu belum selesai, masih minggu depan akan dilakukan lagi. Tapi proses kemarin kami mendapatkan sejumlah CCTV, sejumlah jejaring ya, jejaring komunikasi yang itu berangkatnya dari mekanisme sell down, terus tarikkan CDR gitu ya, itu ditarik semua terus bikin jejaring komunikasi. Nah, kemarin kami tunjukkan kepada publik ketika kami di preskon, kami dikasih barang ini loh, tapi memang barang tersebut tidak kita buka secara keseluruhan
karena untuk kepentingan tahapan-tahapan pendalaman kami itu satu, ya. Yang kedua, ini yang lebih penting nih, agar karena itu jejaring itu ada nomor-nomor telepon dan sebagainya, agar nomor-nomor telepon itu khususnya yang di sana terdapat nomor telepon anggota keluarga itu tidak terpublikasi. Ya, saya setuju, kami setuju dengan Pak Johnson Panjaitan, salah satu pengacara dari keluarga, bahwa memang harus ada sistem perlindungan terhadap pihak keluarga Joshua. Nah, kami tutup itu kemarin karena salah satunya itu ada nomor-nomor itu. Nah, jangan sampai ini terpublikasi. Nah, berikutnya terakhir agenda kita ke depan. Jadi setelah serangkaian kami minta keterangan dari berbagai pihak, kami memang 2 hari ini mendalaminya keterangan-keterangan tersebut. Nah, minggu depan kami ada agenda pemeriksaan permintaan keterangan lagi, ya, yang pasti soal cyber sama digital forensik yang kemarin belum selesai. Yang berikutnya adalah penambahan keterangan dari ADC yang kemarin belum datang karena ada di luar kota, sama orang seputaran Pak Irjen Sambo sama Bu Putri. Ya, di situ kami akan juga periksa juga. Nah, habis itu juga kami akan mengecek soal balistik, soal DNA dan soal-soal yang memang diperlukan untuk membuat terangnya peristiwa. Jadi kami berharap khususnya kepada khalayak publik, khalayak ramai, menggunakan informasi Komnas HAM, lihatlah secara lengkap ketika melakukan respon dari ujung sampai ujung yang biasanya itu disediakan oleh humas kami maupun oleh berbagai media yang meliput kami. Terima kasih.